Kita kehadiran seorang penulis dan sutradara debut film layar lebar pertama akhirnya. Oke. Dari sebuah film bernama atau berjudul Suka Duka Tawa, Achot Henry. Terima kasih udah hadir, Cok. Terima kasih banget loh. Terima kasih. Kan Suka Duka Tawa tuh kita bisa bilang film komedi lah. Betul. Oke, drama komedi lah. Drama komedi. Atau selalu ada dramanya. Iya, drama komedi lah ya. Dan dekat dengan stand up komedian. Iya. Betul. Kenapa lo memilih itu gitu? Iya. Ya kebetulan aku tuh penikmat stand up. Bahkan sebelum Suci itu udah nonton banyak stand up sampai akhirnya waktu itu ada Suci dan suka banget gitu dengan banyak stand up komedian dan akhirnya mengajak mereka banyak kerjasama karena memang aku tuh tertarik dengan mereka as a person gitu. Karena that's why. kalau mereka bisa yang nge-turn luka mereka karena menjadi mereka materi. Iya, dan itu tuh nggak mudah pasti. Iya, gitu. iya. Ya semoga setelah nonton Suka Duka Tawa penonton-penonton bisa melihat kembali suka dan dukanya mereka dan bisa berjalan dengan dukanya bersama tawa gitu. Karena duka tuh bukan sesuatu untuk yang bukan sesuatu yang untuk ditinggalkan tapi kita bawa, kita bungkus jadi tawa dan tumbuh dari situ. Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Desember mas, bentar lagi liburan. Bentar lagi ganti tahun Januari. Kita kehadiran seorang penulis dan sutradara debut film layar lebar pertama akhirnya. Oke. Dari sebuah film bernama atau berjudul Suka Duka Tawa, Achot Henry. Terima kasih udah hadir, Cok. Terima kasih banget loh. Terima kasih. Selamat buat Bion dan Visinema yang akhirnya bisa mendapatkan seorang Achot Henry untuk film pertamanya. Untuk film pertama. Itu tuh kayak kalau di NBA ada draft, itu kayak yang diincer dia film pertamanya dia harus di PH gua. Yang selamat jadi buat Visinema dan Bion yang mendapatkan Achot Henry. Gimana Cok? Ini kan kita pada saat tayang udah tayang di JAV juga. Akhirnya tayang Suka Duka Tawanya. Perasaan lu akhirnya setelah bertahun-tahun punya film pertama gimana sih Cok? Ya masih sebenarnya ini karena masih dalam proses apa ya? Melihat materinya terus jadi kayak masih dalam deg-degan dalam filmnya. Cuma karena udah tahu kalau akan diputar di JAV itu juga itu happy yang berbeda dan baru lagi sih apalagi aku tuh tumbuh di ruang-ruang festival kayak JAV salah satunya jadi film pendek juga diputar di JAV dan selalu nonton film closing tuh biasanya film-film idolaku mentor-mentor dan Suka Duka Tawa film closing. Oke. itu sih Itu perasaan lu gimana sih, Cok? Sampai hari ini masih tadi pagi aku buka Hanoman nyari tiket film lain juga terus masih refresh. Ini bener film gue closingnya ya. Jadi kayak masih unreal banget sih. Jadi masih surreal. Jadi happy banget, very grateful dengan Cok, tema film ini ya. Lu udah berapa lama lu endapin itu? Udah lumayan lama sih Mas. Aku mungkin ini untuk ini specifically 2 tahunan. Oke. Iya. Kan Suka Duka Tawa tuh kita bisa bilang film komedi lah. Betul. Oke, drama komedi lah. Drama komedi. Atau selalu ada dramanya. Iya, drama komedi lah ya. Dan dekat dengan stand up komedian. Betul. Kenapa lo memilih itu gitu? Iya. Nah, iya. Harusnya gue yang bikin itu. Iya, ayo dong. Ya kebetulan aku tuh penikmat stand up. Bahkan sebelum Suci itu udah nonton banyak stand up sampai akhirnya waktu itu ada Suci dan mengenal suka banget gitu dengan banyak stand up komedian dan akhirnya mengajak mereka banyak kerjasama mulai dari Bang Ren Adriandi, Bang Dodi Sota Mulia, Bang Jegel sama Raisa terus terakhir Bintang Emon, Silon Seven karena memang aku tuh tertarik dengan mereka as a person gitu karena that's why. kalau mereka bisa yang nge-turn luka mereka karena menjadi mereka materi. Iya, dan itu tuh nggak mudah pasti gitu. Iya. Dan ya udah tertarik dengan ngobrol sama mereka, ternyata mereka orang yang sangat dalam gitu, sangat berbeda dengan mereka di atas panggung rata-rata, jadi tertarik dengan itu gitu. Nah, gue yang gue pengen tanyakan ya, Cok. Apa yang bikin lu itu, punya ini kan sebuah passion, apa yang bikin lu tuh sangat pengen membuat film tentang stand up comedy dan kemudian selalu ngobrol itu, lu melihat sebagai seorang stand up comedy itu layer mereka tuh seperti apa sih? Iya. Aku tuh awalnya
melihat komedi. Aku juga termasuk orang yang senang bercanda, berkomedi. Aku selalu melihat itu sebagai sesuatu yang positif gitu, makanya aku banyak bercanda cenderung gitu sampai akhirnya tumbuh dewasa kok kebanyakan bercanda juga bisa melukai ya. Ada masalah-masalah juga yang ditimbulkan kayak ya masalah kayak aku pacaran kayak jadi sering bercanda dianya tersinggung terus juga ke pertemanan gitu. Jadi akhirnya ini komedi juga sesuatu yang pisau bermata dua ya gitu. Tapi deep down selalu niatnya komedi itu buatku apa ya? Itu copingku terhadap banyak hal, ketakutanku, kesedihanku, dan bahkan ketika aku merasa ngebercandain sesuatu, membuat sesuatu menjadi komedi bukan artinya aku memandang rendah hal tersebut, tapi aku justru pengen lebih berempati, duduk dengan masalahnya dengan lebih tenang tanpa ego. Jadi ketika udah bisa ngetawain tuh rasanya bisa jadi lebih tenang gitu. Nah, buatku itu juga bukan hal yang mudah gitu. Makanya stand up comedian buatku tuh punya spesialnya di situ gitu. Mereka bisa mengubah trauma mereka yang kadang buat kita orang-orang yang mungkin nggak punya sense of comedic itu udah mau ditinggalin dan dilupain aja. Kok bisa ya orang-orang ini ngomongin lukanya, traumanya tapi diketawain gitu. Jadi menurut lu itu bisa aja adalah sebenarnya itu adalah bagian dari healingnya mereka nggak sih? Iya. Kan? Iya, dan itu adalah part of healingnya mereka sebenarnya kan. Dan lebih personal lagi, aku juga ngerasa akhir-akhir ini ketika aku tuh nggak terlalu dekat sama ayah di awal-awal. Ayah tuh kebetulan ngedirect juga, tapi di sinetron. Jadi waktu itu kita nggak terlalu dekat lah karena ngerasa beda dunia gitu. Sampai akhirnya beda dunia itu dalam arti apa gimana? Dia di sinetron, aku di film, dan ya ada banget gengsi-gengsinya karena aku dulu sekolah film. Jadi dan lu ngerasa kayak, gue nggak bilang lu ngerasa lebih superior, tapi lu ngerasa kayaknya gue lebih beda kali. Bener apalagi gitu kan? Apalagi di lingkungan sekolah film yang melihat sinetron tuh kesannya gimana gitu, kejatayang banget sih kayak gitu kan. Dan akhirnya ketika aku memberanikan diri ngobrol sama ayah, kenapa sih alasannya lu di sinetron, kenapa lu nggak di film aja, keren gitu. Ya dia punya alasan-alasan yang sangat personal kayak ya kalau gua nggak di sini lu nggak kuliah loh. Ada alasan-alasan yang sangat personal yang akhirnya melihat ternyata punya alasan-alasan yang mulia. Dan bagaimana dia akhir-akhir ini tuh dekat dengan aku dengan cara dia bercanda, dan akhirnya makanya itu aku melihat komedi itu jadi part yang sangat penting di filmku, karena ya komedi bisa mengubah ya kecanggungan, benci, semua itu jadi cinta. Jadi boleh dibilang film barunya debut filmnya Aco itu adalah tribute kepada para stand up comedian. Benar gak sih? Bisa dibilang kayak gitu juga. Terima kasih kalau gitu. Iya. Kan lu bikin cukup lama ya, Cong. Maksudnya lu di sini nulis juga, lu ngedirect juga. Iya. Lu sempet nggak nyobain? Gue pengen nyobain open mic deh biar tahu ngerasain. Aku tuh udah pernah belajar stand up kursus waktu itu di Bang Panji mungkin 5 tahun lalu. Ngambil kelasnya, aku senang ngambil kelas ini pecahan. Belum itu belum pecahan bahkan. Ikut terus belajar nulisnya. Aku ternyata suka menulisnya tapi tidak suka mendelivernya karena itu. Berarti waktu sempat sama Panji sempat nyobain. Tapi setelahnya mau nyoba lagi nggak bisa. It's different animal yang susah banget untuk ditaklukin menurutku stand up. Makanya aku tuh punya tingkat respect yang sangat tinggi ke teman-teman stand up yang walaupun lu nggak lucu, gue tetap respect sih lu bisa berdiri dan telling jokes dan menyelesaikan sampai akhir ya. Dan menyelesaikan sampai akhir itu susah banget. Nah makanya di film ini aku memberikan beban itu ke aktor-aktor gue aja. Jadi mereka aku jebak untuk open mic. Kenapa lu milih judul itu? Oke. Jadi sebenarnya kita duka tawa. Iya, awalnya kita berjalan dengan working title Comedy Buddy yang akhirnya sebenarnya itu jadi international title kita. Karena awalnya Comedy Buddy karena memang ceritanya tentang ayah dan anak yang sama-sama menjadi Comedy Buddy dan life buddy sama disebut kombut. Bener. Dan akhirnya kita kayak butuh judul Indonesia yang lebih relevan gitu. Dan kebetulan karakter di film ini Tawa namanya dan yang ditayangkan oleh Rahel Amanda. Dan Tawa tuh selalu mencoba mengubah suka dukanya ya menjadi tawa dengan caranya tawa. Dan akhirnya ya dengan sesederhana itu, dan tentunya teman-teman promo dari Visinema, Beyond, Spasi lempar banyak ide juga gitu. Dan akhirnya kita sepakat suka duka tawa ide judul yang paling tepat. Prosesnya lama gak sih?
mulai dari ide kemudian akhirnya nulis kemudian lu kan namanya ke PH itu lama nggak sampai PH Visinema oke untuk produce terus sampai proses syuting duluan mana nih? Lu di approach dulu baru idenya ada atau idenya udah ada baru approach? Idenya udah ada. Oh idenya udah ada terus duluan. di approach nih. Idenya udah ada dan aku sebenarnya berjalan dengan Mas Ajis Dibio produserku dia dari Spasi Moving Image. Kita mencari rumah yang tepat untuk memproduksi ini gitu dan kayaknya paling lama nyari itu ya sih. Dan sampai lama lu nyari rumah itu? Kurang lebih setahun mungkin. Lumayan lama ngobrol sama banyak orang dan sampai akhirnya senang banget ketika ketemu Mas Angga. Dia langsung kalimat pertama ketika aku setelah pitch itu adalah another proxy hubungan lo sama bokap lo kan ini gitu dan dia merasakan kedekatan ceritanya gitu dan dia memberikan ruang yang bener-bener gue bebasin lo dan itu benar aku bisa bekerja dengan aktor-aktor yang aku rasa nyaman, teman-teman stand up comedian yang aku idolakan dan juga di film ini mungkin 80% debut semua. Selain aku juga DOP-nya film pertama, art director film pertama, editor film pertama, musik director. Nah, ya Bang, kenapa lu milih semuanya itu debut? Iya. Jadi itu pasti pertimbangan kan, bukan milih apakah itu ada pertimbangan budget atau seperti apa atau memang lu pengennya debut? Iya, aku karena itu dia Mas. Aku tumbuh dalam ruang-ruang yang penuh keterbatasan. Maksudnya biasa di sekolah film ngerjain film-film tugas dengan banyak keterbatasan budget dan segala macam. Jadi dari awal sama Mas Ajis ngobrol, Mas, aku tuh butuh ruang ini yang secukupnya. Bener-bener nggak perlu terlalu glamor atau gimana karena aku merasa aku pun bisa memaksimalkan diriku ketika punya ruang yang sempit terbatas apa aku jadi bisa lebih keluar gitu lebih memaksimalkan kalau terlalu luas ibaratnya terserah mau pilih kru siapa malah bingung mau milih cast siapa. Kebetulan aku kan juga ngerjain iklan gitu dan ketika kayak ngerjain iklan aku tuh kadang ngerasa gak nyaman karena unlimited wah luas banget ruang mainnya gitu. Nah di sini tuh udah mencoba menyempitkan itu dari awal gitu dan akhirnya pengen ada semangat tetap ini film pertama kita kayaknya semuanya tuh pengen ngasih yang terbaik. Juga semangat juangnya tuh beda banget sih. Ketika sama teman-teman yang memang udah aku biasa kerja sama. Kebetulan mereka semua belum bikin film panjang. Jadi approach-nya tuh nggak susah. Jadi lu approach sendiri langsung ke mereka satu persatu lah tuh shift-nya seperti itu. Makanya akhirnya kita bisa dibilang persiapannya nggak terlalu lama gitu ketika skrip dan kita udah go dengan Beyond Visinema. Dari situ cepat banget prosesnya. Syuting bulan apa nih, Cok? Bulan Agustus. Juli Agustus cukup sebulan. Juli Agustus 20 hari. Kenapa kamu milih Rehel Amanda menjadi Tawa? Aku tuh sama Amanda udah berteman dari SMA, kita ngeband. Satu SMA. Kalian enggak. Kebetulan banyak teman-teman Amanda yang beririsan sama aku. Jadi kita dari mulai ngeband bareng sampai akhirnya dia pemain film nih gitu dan aku juga udah nonton dia dari kecil dan kita sering bikin film pendek bareng. Mulai dari situ Amanda juga punya ketertarikan ngedirect kan gitu. Jadi aku sering saling bantu dan nggak kerasa semua film pendekku dia yang main. You Have No Idea tuh pertama kali nggak? Bener. Aku tuh pernah loh cek DM ke Mas Dipa atau ke Koeres aku tuh nonton dong film pendekku masih mencari cara untuk kayak masuk ke industri gitu. We Have No Idea tuh film pendek pertama aku sama Amanda. Itu yang membukakan gerbang aku ke dan Amanda sih. Waktu itu diputar di kita cek lagi DM kita berdua. Jadi berarti Manda itu adalah long time collaborator kamu ya. Dan ketika menulis akhirnya udah dengan Amanda di kepala dan udah tahu syutingnya gitu akan jadi lebih santai karena dia udah tahu lah ya. Video klip Sheila on Seven pun udah dia. Waktu itu juga ada. Iklan pernah nggak sama dia juga? Belum, bener iklan belum. Karena iklan layar approval lebih tinggi ya. Bener. Biasanya udah tinggal syuting. Biasanya udah jadi ada blend. Kalau video musik udah dia aja. Bisa. Jadi gue juga udah kebayang sih dulu waktu ketika Aco akan bikin film banyak pasti lah namanya. Karena biasanya gitu sutradara tuh punya pegangan satu lah gitu ibaratnya. Dip, gue menarik ya. Kemarin gue waktu baca artikel Aco itu di salah satu media itu kamu ngomong Cok ini ya. Dia gue mau minta lu perjelas. Mungkin temen-temen pengen tahu. Membuat film itu lu bilang itu adalah untuk menyelamatkan dan menemukan diri sendiri. Itu maksudnya apa? Aku tuh
hampir menyerah bikin film waktu itu karena di awal-awal aku kuliah aku merasa kayaknya aku salah tempat magang deh. Karena waktu itu kru-krunya sangat bullying vibes-nya tinggi banget. Aku pun juga dapat perundungan. Waktu magang. Iya, itu waktu magang. kuliah di KJ berarti ya teman-teman. Iya, Sampai selesai kan tapi. Iya, sampai semesternya mentok, tapi belum lulus. Jadi aku waktu itu pernah ada momen yang, aduh enggak deh, enggak mau jadi sutradara. Aku kayak trauma dengan ini dan karena pengen peluncurannya itu yang segitu ya. Aku pengen jadi kajian aja, aku pengen ngekritik kalian. Sampai satu hari ketika lagi mau ngisi form, seseorang datang menahan tangan dan enggak, Cok, kamu ngedirect, dan dia adalah Andi Lawrence, dosen gue gitu. Enggak, Cok, ngedirect gitu. Oh oke gitu. Dan akhirnya ketika dari situ dikenalin lah sama ya bagaimana Bang Andi syuting, dikenalin ke Mas Riri Riza, ke saudara-saudara yang syuting kok bisa setenang ini ya, ngobrolnya bisa senior aja semua tuh. Iya, tapi tidak ada feel senioritas sama sekali. Justru aku merasa dibimbing ke arah yang sangat positif dan aku kembali menemukan diriku di proses tersebut gitu. Dan setiap ada keraguan atau pertanyaan dalam hidup, kadang malah ketika menulis itu menjadi sebuah ide malah jadi menemukan jawabannya gitu. Dan mungkin kayak dari situ sih gitu aku kadang malah ketika buat karya malah nemuin jawabannya kadang kayak gitu. Di antara semua proyek lu ya, Cok, maksudnya ada film pendek, ada film musik, video klip, ada iklan. Pas di tengah-tengah setelah kuliah ya gue tahu belum selesai, tapi maksudnya udah jadi orang harus tahu. Jadi ada goals. Saya pengen kayak Aco tadi dari gitu. Tidak baik, jangan ditiru. Apa proyek pertama lu waktu itu yang benar-benar ini komersil deh gitu? Komersil. Iya. Mungkin Quarantine Tales. Quarantine Tales itu Happy Goes Down Cry itu pertama kali. Oke. Maksudnya kalau film pendek sendiri itu kan memang kapan pun bisa bikin. Ini adalah proyek yang akhirnya Quarantine Tales itu pertama. Itu lu bareng. Jadi sebenarnya itu aku harusnya mendirect sama Bagina Esnur. Jadi kayak ada 5 sutradara. Aku harusnya mendirect bareng sama Bagina. Cuma waktu itu bentrok dengan aku lupa cinta pertama, kedua, ketiga atau like and share. Jadi lu sendiri. Cinta pertama harusnya kayaknya dia. Iya, kayaknya gue nggak bisa nih, lo harus berjuang sendiri. Nah akhirnya slot satu ini kosong lagi dan di open pitch lagi. Waktu itu Mbak Shanti kayak akhirnya mengundang beberapa sutradara lagi untuk ngisi kekosongan ini dan aku submit ide baru jadinya. Gitu. Dan akhirnya dari situ ceritanya terpilih dan ya udah dari situ akhirnya lu sendiri. Iya, akhirnya sendiri. Gitu. Kenapa keputusan akhirnya udahlah Aco sanggup atau sempat dicari kayaknya Aco harus bareng Joko Anwar bareng sama aduh. Kayak nggak tahu ya waktu itu dari base kebetulan yang memilih ceritaku karena memang ada beberapa sutradara yang submit lagi akhirnya gitu. Oke. Disitulah akhirnya memulai perjalanan. Iya, itu yang komersial pertama bisa dibilang yang commission. Iya. Kalau video klip apa, Cok? Pertama. Video klip pertama yang aku bikin pertama tuh Mondo Gascaro dan Bila. Tapi kalau bisa dibilang yang commission yang aku dapat budget pertama kali karena Mondo tuh kayak itu hadiah untuk pacar. Gila. Nah, commission tuh yang apa? Iya, commission tuh Mocha. Teman sejati. Terus Jeep gue 2022 gue pernah kerja bareng juga sama Aco si Wimala. Bener. Lovers Playback kan? Iya, Lovers Playbook. Iya, Playbook ya, Lovers Playbook. Itu juga. Nah, kenapa lu milih Sigi kalau boleh tahu waktu itu? Duh, aku tuh ngefans banget sama dia pertama. Dan tertarik banget gitu dengan waktu itu udah lama nggak melihat Mbak Sigi itu berdrama. Aku pengen banget gitu. Dan waktu itu memutuskan untuk sebenarnya ngobrol dulu yuk gitu. Dan ya orangnya sangat menarik dan aku bahkan really waiting untuk next kerjasama sama dia sih. Dan nyambung banget. Dan itu juga kan itu juga Sigi kan sempat agak hiatus juga kan. Nah itu juga salah satu project pertama dia yang dia balik lagi ke acting kan gitu. Dia enjoy gitu loh. Sekarang lagi syuting juga dia kan film lebar juga. Dan dia juga nulis juga kan. Makanya jadi ngobrolnya seru banget sama dia. Nah kalau gue melihat ya kalau di video musik atau video klip yang Aco bikin itu ya, satu hal menarik kalau gue pengen nanya itu adalah kok melihat itu kan hidup itu memang nggak akan selalu baik-baik saja kan kayak gitu kan, nggak akan selalu nggak seperti fairy tale lah kayak gitu. Tapi kok melihat mulai dari Lovers Playbook kemudian Gala Bunga Matahari itu kan lu kan melihat tuh kayak celebrity vulnerability gitu kan. Itu dengan cara yang indah kamu gue. Ya gak sih, Cok? Kenapa lu milih pendekatan seperti itu? Bahwa painfulness itu
nggak harus selalu ini dengan cara dengan ini yang bikin orang tuh menangis sampai merangrang, nggak seperti itu. Tapi walaupun itu sesuatu yang painful, ya kan, sesuatu yang sad gitu, tapi lu bikinnya jadi sesuatu yang apa ya, yang indah. Gue melihat seperti itu. Iya, aku waktu kuliah tuh terpapar dengan banyak banget film kan. Maksudnya ada yang setelah nonton bikin merenung, ada yang bikin happy, bikin sedih, ada yang bikin feeling hopeful gitu. Nah, aku tuh ketika nonton banyak film itu aku kok ngerasa pengen bikin sesuatu yang bisa bikin orang tuh punya harapan untuk hari esoknya gitu. Ya karena nggak tahu itu feel good dan itu jadi core memory banget gitu ketika nonton film-film yang bikin aku kayak gue nggak sabar hari besok gitu, atau kayak pengen ketemu keluarga. Itu tuh selalu menyenangkan. Makanya aku selalu mencoba menceritakan sesuatu yang mungkin basicnya pilu, sedih, tapi gitu. Mencoba itu menjadi sesuatu yang mencoba mencari cerita yang bisa untuk bikin itu jadi hangat. Tadi pagi banget aku nonton klipnya Del Toro, dia ngomongin Frankenstein tuh bagus banget menurutku. Dia bilang gini, di usia gue yang sekarang, ketika gue mengalami when something's going wrong, it's going right. Jadi kayaknya gue jadi relate banget sama kalimat itu karena secara tidak sadar banyak menulis sesuatu tuh kayak gitu. Kayak gue menciptakan konflik, tapi gue tahu di endingnya akan gue tweak, jadi semua akan baik-baik aja kok pada akhirnya gitu. Lu tuh kan menyiptain video klip, jadi sutradara video klip udah berapa? Lu inget nggak berapa puluh? 20-an. Iya, rata-rata dan hampir semua rata-rata musisi papan atas lah. Big name semua. Raisa juga sempat kan. Raisa, Bernadia, Sabriadi, Lomba Sihir, Hindia, Mondo Gascaro, even gitu, maksudnya kan gede-gede ya. Dan sekarang lo akan mulai masuk lah ke dunia film yang mungkin akan membuat lo terkunci, mulai ke sana gitu ya. Iya. Tapi tawaran-tawaran video klip ini akan nggak mungkin hilang dong. Enggak, karena aku ngerasa ini tuh, aku udah bilang juga ke produserku, aku nggak akan pernah ninggalin ini gitu maksudnya aku pengen ini selalu karena aku ngerasa itu tuh kayak tempat pensucianku gitu. Kayak ketika karena enaknya bikin musik video atau short film karena mungkin durasinya juga lebih pendek. Apa ya, bisa jadi laboratorium dan ruang eksperimen yang lebih terukur aja sih gitu. Maksudnya ketika making film panjang, duit yang ada di situ juga banyak banget. Aku nggak mungkin melakukan kesalahan dan gue mau eksperimen ada di situ gitu. Walaupun bisa juga gitu. Cuma karena alhamdulillah aku masih dipercaya sama teman-teman. Jadi di sini nih aku di musik video aku pengen selalu bereksperimen cara bercerita baru, cara bertutur baru, mencoba karakter-karakter yang aku rasa works nggak ya kalau nanti di film panjang. Itu jadi beneran tempat untuk latihannya gitu. Gimana sih prosesnya biar orang-orang juga tahu kalau jadi sutradara video klip tuh prosesnya dan misalnya gini, kalau kita bikin film mostly, apalagi gue kalau di Imaginary rata-rata ditulis dan disutradarai orang yang sama. Apakah di video klip itu sebenarnya ditulis juga dan lu menuliskan juga ataukah storyboard kah? Gimana biasanya? Sebenarnya belum ada pakemnya gitu. Maksudnya tiap director dan tim punya cara yang berbeda. Cuma aku tuh membawa disiplin film di musik video. Jadi aku tetap menulis dan menyutradarai, tapi akhirnya kenapa musisi-musisinya itu yang aku pilih karena aku juga pengen dapat ruang yang bebas gitu. Makanya aku tuh sebenarnya belum pernah bekerja sama label internasional atau bukan internasional, yang big studio. Karena mereka tuh punya pakem-pakem sendiri, betul. Kayak gue pengen posisinya in frame dan menyanyi cantik aduh gue nggak bisa gitu lagi. Juga ya mostly video klip lu tuh musisinya muncul ya entah di akhir. Dan nyaris nggak ada. Tapi di saat yang sama bukan artinya mereka juga nggak punya kapital yang malah mereka berani banget. Gitu. Dan ya apalagi sekarang dengan adanya YouTube dan faktor virality juga sangat besar, akhirnya mereka juga sangat support untuk ketika bikin musik video sih. Dan ya prosesnya sangat sama kayak film gitu. Musisinya, aku ngobrol sama musisinya, dia pengen ngomong apa dan aku mencoba mengenhance musiknya tentu, dan pitching ke mereka ceritanya mereka suka, udah produksi. Kayak biasanya kalau datang berarti lagunya memang udah ada nggak yang lagunya belum jadi gitu. Lagunya belum jadi, nggak mungkin. Maksudnya gini, maksudnya masih belum keluar dan kan ada yang masih belum mixing tapi ya kurang lebih begini. Banyak. Ada beberapa yang kayak gitu. Ya intinya kan sebenarnya bahkan terakhir tuh yang paling aku
sampai hari ini masih agak sulit percaya sih. Silon Seven. Itu Memori Baik. Aku denger lagunya Silon Seven Memori Baik itu adalah di ruang rekaman mereka. Jadi mereka nge-invite aku, Cok. Ya intinya mereka lagi rekaman di Tokyo dan aku kebetulan di Tokyo juga dan mereka invite aku ke sana lah. Kamu dengerin. Iya, dan mereka Enggak aku dengerin. Jadi oke, Cok, ready. Mereka bawain live. Karena mereka lagi proses rekaman Karena yang belum jadi bahkan belum kan. jadi. Jadi mereka main live di dan studio. aku ngedengerin itu, ini real gak sih, boy? Gila dengerin Silon Seven, Mas Duta nyanyi semua. Dan Cok gimana? Bagus gak? Gak usah nanya. Gila, mereka masih kayak gitu. Dan seberapa penting lu membaca lirik juga biasanya, Cok? Lirik sangat penting, tapi buatku yang lebih penting lagi adalah musisinya nge-present musiknya ke aku. Aku tuh udah otomatis nolak kalau yang maju ke aku duluan tuh orang labelnya atau manajernya. Aku kayak nanti dulu deh gitu karena kerasa dia yang pengen siapa nih? Gitu. Nah, kalau proses untuk bikin video musik Gala Bunga Matahari gimana? Wah, kalau itu si Sal udah punya itu udah lumayan lama sebelum keluar dan itu bukan fokus track loh. Oke. Jadi bukan lagu kan fokus tracknya apa ini dari planet lain gitu. Tapi kalau waktu gue udah denger apa nih sedih banget buset. Gila, dan kebetulan waktu itu ya ada produsernya namanya Gala. Makanya itu jadi Gala Bunga Matahari. Dan dari situ kepikiran sebenarnya kita udah tahu aku udah ngasih satu cerita. Biasa Sal kan juga sangat terlibat di dalam cerita. Aku ngasih cerita yang realis dulu. Oke. Cok, ini udah pernah kita bikin nih di mesra-mesraannya. Kemudian aku waktu itu bikin juga saudaranya lu juga. Iya. Kita bikin sesuatu yang lebih imajinatif karena waktu itu seperti dari planet yang lain udah ada creature-nya tuh dia bikin memang kayak gitu kan konsepnya. Oh, oke. Ya udah kita bikin yuk. Kebetulan di Sal udah pernah bikin creature-nya si Gala Bunga Matahari tuh yang orang pakai bunga itu tuh. Ya udah kita tarik dari situ. Oke, ini lagu tentang apa sih, Sal? Ya tentang kerinduan. Oke, longing. Apa ya yang bisa ngegambarin kerinduan? Lu kenapa rindu? Karena jarak, beda tempat. Ya udah aku terbiasa dengan narik sesuatu dengan titik ekstrim ya. Kayak mesra-mesraannya ngomongin tentang batas ruang, penjara sama rumah. Nah, ini nih ngomongin kerinduan, ya udah. Lu jauh sekalian, lu jauh di atas sana, gue di sini gitu. Dan akhirnya siapa nih, Cok, yang main tapi gitu. Ya anak kecil perempuan yang duluan Gempi apa Landung? Iya. Pak Landung. Karena udah dari awal tuh selalu gue pengen yang main ini sih, Cok. Oke, tapi anak perempuan yang paling cute yang langsung kita bisa jatuh cinta dengan cepat siapa ya gitu. Gempi. Wah, pada ketawa tuh di ruangan. Mana mungkin, Cok. Bisa. Siapa, Cok, yang ngomongin Gempi, Cok? Akhirnya aku ngobrol sama Mas Gading. Aku pitching lagi gitu. Dan waktu itu Gempi syuting cuma 3 jam. Hanya 3 jam. Mau liburan seingat gue. Kan dia mau liburan ke Australia. Jadi Mas, aku makanya salut banget sama Gempi. Gila itu anak. Udah deh, itu udah star. Itu 3 jam, benar-benar 3 jam. Dia sampai di Jogja malamnya jam 9 malam. Syuting di Jogja itu. Kita syuting di Gumuk Pasir karena biar gampang editnya gitu kayak bulan. Jam 9 malam dia sampai, aku ngobrol sama dia sampai jam 10 malam, ngebrief. Dia tidur, nyampe di lokasi syuting jam 10 pagi. Dia syuting sampai jam 1 siang, dia langsung pulang. Ke Jakarta. Karena langsung liburan ya? Iya. Gila tuh anak dan langsung oke aja gitu, dan untungnya juga ada Kak Gisel yang bantuin arahin yang sangat emak-emak ya di pinggir kamera. Senyum. Ayo nari. Soalnya kalau lihat sekarang dia di Modal Nekat udah dewasa. Ingat ini waktu itu belum sedewasa itu loh. Makanya aku lihat dia acting di Modal Nekat itu udah tinggi. Udah gede loh. Sekarang kan waktu itu kan masih SD, ya masih SD sih, tapi SD kecil gitu kan gitu. Cimit gitu. Dari proses syuting video klip paling lama video klip apa? Sejujurnya yang baru-baru ini ya aku syuting buat Hindia Let Down yang kita syuting di Aikhayan gitu. Berapa lama itu? Berapa hari? Itu 4 hari. Lama loh tuh. 4 hari buat video klip lumayan lama sih. Tapi sebenarnya itu enggak karena memang kita syuting dengan kru kecil waktu itu berenam. Datang ke sana 4 hari itu nggak langsung full syuting sih, jadi kayak kita sambil observe, oh ini bagus nih, boleh nggak shoot di situ yuk, berdiri berdua shoot gitu. Jadi nggak full tiap hari syuting sih, jadi memang sifatnya mengamatin, oh ini bisa syuting,
Ya udah gitu. Tapi dari semua musisi ini emang lu suka nggak sama musisi-musisi ini? Atau maksudnya emang gue tuh dengerin lagu-lagu dia atau ya ini gue by order aja gitu. Suka, itu udah syarat pertama sih, udah harus langsung jatuh cinta sama lagu dan musisinya as gitu. person gitu. Dan akhirnya semuanya sampai hari ini ngobrol dan berteman dengan baik dan rata-rata kayak repeat order berulang gitu. Kayak Sal gitu yang udah dari satu jelaskan dia banyak gitu. Iya. Jadi kalau misalnya ada musisi yang nge-approach, pastilah dengan video klip yang udah dibikin sama lu banyak, pasti kan ada big names yang pokoknya gue pengen acoten tadi. Tapi lu nggak dengerin musisi ini. Aku pernah ada nggak? Oh, iya, sering. Terus gimana? Tapi memang alasanku mantap, lagi fokus film panjang. Oh bagus. jadi enak tuh. Tapi tiba-tiba kok lu ngerjain India? Ya waktu itu ada libur kebetulan. Berarti memang lu kedekatan sama musisinya Itu dan penting ya? lagunya itu juga penting ya. banget. Waktu itu bahkan sebenarnya mungkin salah satu contohnya kayak Yaya gitu. Aku dengerin beberapa lagu-lagunya aku suka gitu. Cuma memang bukan tipikal lagu yang tiap hari aku dengerin gitu. Tapi dia beneran yang approach aku langsung gitu. Wah, pagi-pagi baru bangun tidur tiba-tiba nih video call, nomor nggak dikenal siapa. Raisa bohong nih, prank, matiin lah gitu. Terus dia WhatsApp. Caca ini Raisa. Halo. Beneran dia ternyata. Maksudnya jadi mantu dia dulu bukan Boim ya. Dan ketika artisnya kaget sih video call sama Raisa sih. Iya, artisnya take care musiknya sebegitunya, aku jadi tahu ini matters buat lo juga ya gitu, bukan cuma buat gua. Gitu. Langsung mandi sih tuh. Aduh, aku yang meeting di sini. Ada nggak Ca sampai saat ini yang lu tuh udah punya konsepnya buat musisi ini, tapi musisinya belum nyolek. Ada nggak? Ada. Dan akhirnya caraku adalah menggunakannya di dalam film Suka Duka Tawa. Ada nanti. Ada. Aku nggak apa-apa sih udah bocorin. Aku tuh suka banget di Adams. Dan lagu Timur specifically, mungkin teman-teman juga ada yang tahu. Tapi waktu itu, ini aku sekali cerita. Ini pertama kali di podcast Asik. Jadi lagu Timur tuh aku pakai sebagai soundtrack utama di film Suka Duka Tawa. Aku agak heran sebenarnya karena lagu sebagus itu kenapa nggak pernah dipakai di film-film lainnya gitu, dan nggak ada video klipnya. Dan nggak ada video klipnya, nggak ada perpanjangan apapun. Bertemu dong dengan di Adams, Mas Ale, semua. Minta izin lah gitu. Iya nih ada film aku punya film kayak gini. Yang nawarin buat lagu Timur tuh udah banyak banget. Dan kita nggak mau. Kenapa? Karena memang kami sudah sepakat ketika lagunya udah dibikin nggak mau ada perpanjangan apapun dari memang gitu karena sangat personal. Lagu Timur tuh adalah nama anak dari Mas Aryo, vokalisnya Adams, dan liriknya juga sangat intimate dan personal gitu. Cuma aku berusaha meyakinkan mereka. Aku udah punya tuh konsep video klipnya Mas. Udah 2 tahun aku tuh ketemu satu band gitu. Udah colek-colekan sama Mas Ajis ditolak gitu. Boleh nggak aku present dulu cerita itu tentang gini. Mulai tuh kayak ada ketertarikan nih. Kayaknya kita nonton dulu filmnya, boleh nggak Cok? Aduh, itu pas lo filmnya belum syuting. Jadi memang aku tuh senang ini Mas bikin playlist ketika buat, jadi pas syuting aku tuh punya mood. Mungkin karena kebiasaan musik video kali aku pengen punya moodnya gitu. Aduh, belum dapet nih. Jadi waktu itu udah pesimis, kayak kita nggak dapet deh, kayak nggak dapet filmnya. Jadi berarti udah waktu itu berpisah dulu 2 bulan nggak ketemu. Udah akhirnya filmnya jadi. Mas ini filmnya udah jadi, boleh nonton. Kita ke kantor Visinema nonton bareng-bareng. Nonton terus kayak baru mungkin 20 menit pertama terus kita lihat Mas Aryo. Lu udah ngeliat mukanya dong berarti ya. Dia nangis. Kita berhasil nih sepertinya, terus kayak udah lagu belum berjalan mereka ketawa, mereka nangis, mereka enjoy sampai akhirnya lagu mereka muncul, mereka ya tepuk tangan happy. Dan di situ kita pas udah selesai screening, gimana Mas? Oke, boleh lu pakai lagu Timur. Itu rasanya kayak udah selesai, kayak ada nggak tahu ya, dengar kabar 1 juta penonton betapa happy-nya nggak tahu. Cuma itu tuh salah satu proses. Itu dengar mereka bilang, Cok kita kasih kamu lagu Timur untuk film Suka Duka Tawa. Itu aduh happy banget, beneran semuanya. Akhirnya jadi bikin video klip ya itu, lu bikinin ya? Akhirnya
ini malah lebih dari video klip yang menurut gue sih. Lagunya bisa di dalam film ini tuh udah sangat dan peluang itu mungkin banget nih perpanjangan itu menjadi video klip. Semoga. Karena gue inget yang di waktu Sakatupo ya, kan akhirnya ada satu lagunya Sarah yang dipakai dan akhirnya jadi Kita Usahakan Rumah Itu. Nah, Kita Usahakan Rumah jadi video klip. Jadi kalau yang udah ngasih contoh masuk acong. Cuma sejujurnya memang aku ngelihat lagu ini ada di film ini aja aku ngerasa udah cukup banget sih. Karena itu udah waktu dia nonton kan lu jahit dengan harapan ya. Karena kalau dia nggak mau lu harus punya plan B kan. Dan editingnya berubah. Karena aku udah ngeditnya pun dengan lagu itu, ritmisnya, liriknya. Jadi urutan-urutannya udah based on lirik gitu. Dan pada saat itu lu punya plan B nggak? Atau emang plan B gue adalah tetap berharap? Tetap berharap. Gue soalnya kayaknya kadang-kadang juga kalau gue plan A itu plan B gue scoring aja dah daripada persis. Itu kayak bikin baru. Bahkan Ibnu yang musik director tuh kita udah bikin lagu nih cowok, kita ada lagu untuk ganti kayak gitu dibanding ganti lagu lain yang kayaknya udah gue udah mending scoring aja udah gitu karena udah nggak ikhlas gitu kan parah. Tahu banget kok gue rasanya itu sih, makanya kayak happy banget sih. Itu salah satu. Tapi kalau di luar yang di Adams ya, ada nggak ya misalnya lu niat gue tuh pengen banget musisi ini lagu, kan banyak loh musisi kadang yang lagunya bagus tapi nggak pernah ada video klipnya. Tapi lu pengen punya ada video klipnya, lu pengen bikinin, lu bikin daminya gitu, niat sampai lokasi gitu. Udah ada kejadian belum? Sejujurnya ya mas, waktu udah ngerjain Silon Seven aku ngerasa kayak ini udah tamat game-nya nih, kayak apa lagi gitu. Dan memang waktu itu Coldplay belum. Nah makanya waktu itu game selanjutnya adalah kayak mau coba international artist gitu. Dan kemarin lagi ngobrol ya tetangga sebelah Mo Saleh Malaysia, terus ada artis dari US yang udah kita lagi ngobrol. Jadi pengennya udah mulai international artist. Kalau udah level Silon Seven tuh kayak ya udah ya. Siapa lagi nih udah segini nih gitu kan. Iya juga. Ya Silon Seven lagu lain. Benar. Semoga ya bapak-bapak keluarin dong lagunya. Oke. Dengan lo sudah mulai masuk ke dunia film, tapi lo akan mulai nggak? Pokoknya setiap tahun gua harus satu film. Iya, tapi kayaknya nggak mau yang terlalu sampai akhirnya jadi karena aku sangat enjoy tadi sih mas bikin film pendek. Aku juga tetap masih suka musik video juga masih menyenangkan. Iklan pun itu another exercise buat aku sebagai director. Jadi aku very grateful karena pintunya tuh dibuka. Karena aku ngeliat kayaknya nggak banyak deh yang bisa untuk itu bisa kalau menurut gua itu privilege Cok tuh bisa kayak gitu. Dan itu tuh yang menjadikan aku sekarang berbagai medium itu gitu. Dan bisa aja series gitu. Iya series lagi. Jadi dengan kata lain gak ada yang ditinggalin semua dijalanin. Karena salah satu yang gue suka sampai hari ini adalah seriesnya Aco, Drama Ratu Drama gitu ya. Yang nggak tahu masih mungkin jadi ada sequelnya apa enggak. Itu sebenarnya menurut gue tuh tribute buat bapaknya tuh. Mudah-mudahan ya OTT ya dengerin, jadi mungkin dia ada pikiran siapa tahu ya. Itu series yang muncul di saat pandemi yang orang mengikhlaskan dengan apapun yang terjadi. Art itu tuh artnya segitu ya udah gitu. Dan ya gue tunggu lah kalau memang ada sequelnya atau mungkin Drama Ratu Drama The Movie, nggak tahu ya. Bisa jadi. Kalau kita ingat itu kan tribute buat bokap. Bokap tuh lama besar di sinetron. Sampai sekarang masih kan bokap? Masih stripping. Pernah ada tawaran lu disuruh ngelanjutin buat sinetron? Ada makanya kita. Tadi aku bilang di awal kita jadi nggak deket tuh gara-gara aku menolak tawaran tersebut. Jadi aku ketika lulus SMA aku magang sama dia dengan pemahaman baca buku film dan sinema. Banyak protes sama dia. Pak kenapa shotnya nggak gini? Bukannya harusnya kamera gerak gini ya? Kenapa nggak ada proses ending gini? Pergi kamu. Itu kalau mau kayak gitu mah di film nggak di sini gitu. Dan ya makanya pisah dengan ngarah gitu dan sampai akhirnya jadi punya empati besar ketika tahu mereka tuh kayak gini karena punya target yang juga yang dikejar sama TV-nya. Mereka perlu slot tayang yang harus dipenuhin. Jam-jam artisnya juga. Jadi di sinetron yang orang-orang mungkin lihat sebelah mata ternyata banyak loh orang-orang yang memperjuangkan keluarganya juga gitu di sana. Mau nggak mau harus terjebak di situ kan. Dan itu tuh bukan. Dan itu kerja tiap hari. Aku tuh sama
ayah sampai hari ini liburan kita mungkin kehitung banget. Iya. Paling maksimal aku liburan ya kalau kasih syutingnya dia. Iya. Nggak pernah kayak kemana-mana. Karena lagi. kalau dia nggak selesai dan berganti judul, ya maksudnya Nggak, kalau nggak diselesaikan, dibungkus. diselesaikan ya nggak akan Iya. putus Kalau untuk nggak liburan dibungkus ya, Iya, dibungkus ya dan- jalan terus. Dan kalau dia nggak deliver dengan sangat mudah dia bisa diganti. Iya, benar. Dan ketika udah diganti, mungkin sulit lagi untuk mendapatkan lagi. Banget. Dan itu yang dan itu apa maksudnya kayak kerasnya industrinya di sana gitu. Perputarannya sangat cepat dan kalau kita syuting mungkin di film punya privilege untuk aku pengen sehari syuting segini doang Iya, gitu. iya. Kita bisa desain itu. Mereka tuh kan udah Nggak masuk bisa. sistem. Iya. Mau nggak mau mereka harus Iya. harus bisa fit in. Iya. Apa Maksudnya ya makin sedih lagi apalagi sekarang ayah tuh usianya tuh udah 65. Iya. Oke. Udah tua banget dan aku tahu di beberapa produksi dia kayak lu capek sih gitu. Tapi ya gimana? Dia happy Dia banget dengan menikmati dia itu. menikmati itu Iya, gitu. jangan Jadi sampai pensiun, jangan harus kerja kalau Iya, gue sih. iya. Ibarat lo kalaupun ke rumah dia belum tentu ada ya. iya. Iya kan? Aku bangun dia udah berangkat syuting. Iya, ibaratnya mau ketemu dia harus janjian dulu ya. Benar. Mendingan ke lokasi syuting dia Iya, berarti iya. ya. Makanya si suka duka Tawa tuh karakter Tawa tuh mirip sama aku gitu. Kita punya kemarahan yang sama kayak kenapa sih lu milih Iya. kerjaan lu gitu. Iya, iya, Tanpa kita tahu sebenarnya yang diperjuangin sama orang tua kita tuh sebenarnya kita juga. Iya. Biar lu bisa hidup, biar dapat duit gitu. Ya tentu gue punya mimpi juga yang mau gue kejar cuma gitu. Iya. Apa judul yang sinetron bokap yang Tukang bubur naik haji? nggak yang lu tonton dari episode pertama sampai akhir ada nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada karena kayak tukang bubur naik haji tayang aja bisa 4 jam. Nah, Iya juga ya. terus waktu lu pertama kali dapat project film layar lebar ini, lu langsung info ke bokap. Iya. Terus kamu gimana? bahkan di proses nulisnya juga udah info ke dia. Sekarang kita bisa yang kayak ngobrol kayak, "Pak, menurutmu karakter ini gimana?" gitu. Sudah sedekat itu lah. Iya, atau sesimpel kayak, "Lihat deh posternya bagus gak? Keren kan?" gitu. Iya. Pernah nggak ada produser mana kepikiran gue pengen tandem deh ngerjain project bareng bokap? Sinetron dong berarti. Ya kan bisa aja Iya, tiba-tiba. bisa aja. Heeh. Ini kita akhirnya ada libur sehari, yaitu malam takbiran. Justru malah syuting tetep itu. Itu syuting ya? Hari Iya, lebaran itu pertama doang, biasanya libur sehari doang ya? Habis sholat Id syuting. Oke. Gak ada. Susah libur. juga ya mau bikin Susah. mau ngebreakin kecuali bokap lu untuk memitiskan selesai karena project terakhir adalah duet sama anakku. Keren. Daripada kita panggilkan bokap. Hey. Nggak ada. Nggak gitu. Nggak. Iya. Tapi lu kepikiran nggak bikin project sama bokap? Aku tuh bikin dokumenter. Oh. Jadi waktu itu karena tadi itu aku cerita lagi kan yang pas kita hubungannya nggak baik. Iya. Aku gengsi untuk kayak minta maaf dan ngobrol. Aku bilangnya, "Pak, aku lagi bikin dokumenter nih mau wawancara dong." Udah ngobrol tuh di belakang kamera jadinya. Dan itu yang itu jadi itu di lokasi syuting. di lokasi syuting dia. Dia lagi waktu itu lagi syuting Azab. Oke. Jadi kayak dia syuting 3 hari. Yang pertama ada kebakaran rumah, orang tenggelam sungai. Yang 3 nih banjir gitulah. Pokoknya aku mau merekam proses dia syuting gitu dan di 3 hari itu justru itu beneran life changing. Itu turning point hubungan kita banget sih. iya. Aku ngikutin dia jadi seolah kayak behind the scene. Karena aku nggak berani ngobrol tatap mata dia. Tatap matanya lewat kamera ya. Iya berani lewat kamera dan yaudah di belakang kamera tuh nangis lah nanyain kenapa lu nggak mau di film aja sih gitu. Lu selama ini sebenarnya bangga nggak sih sama gue karena aku nggak pernah bener-bener dipuji atau apa. Terus ya diem-diem dia ngasih lihat lah nih di Facebook sebenarnya dia nge-screenshot daripada berita. Lu nggak main Facebook sih. Iya, nah itu dia problemnya dengan Facebook. Gitulah jadi ada aku bikin dokumenter dan yang sampai hari ini aku terus masih belum tahu ngeditnya gimana karena waktu ngedit sendiri nangis nggak kuat kayak kasih ke editor lu aja deh ngedit deh dia juga gue juga kangen sama bokap gue gimana sih kok jadi sedih juga gitu. Jadi project itu belum keluar di mana belum selesai. Iya, kayak Mbak Gina deh yang udah pernah lihat. Kayaknya dia harus tayangkan di hari ayah tahun Iya, 2026. Iya, pengen aku pengen selesai sih. Iya. Jadi waktu itu makanya setiap event yang menurutku milestone hidupku gitu kayak kemarin masuk ke FFI gitu-gitu tuh aku selalu ajak dia rekam. Sampai ini mungkin nanti ya ini film panjang ini mungkin nanti
Oh pas pada saat gala premier harus ada dia dong berarti. Berarti harus cuti tuh. Harus dong minta dia. izin jauh-jauh hari Gila sih kalau sebelumnya. sampai nggak datang sih gila. Iya, harus Itu minta pun aku izin. marah lagi itu. Minta izin jauh-jauh hari sebelumnya. Iya. Berarti dokumenter itu yang membuat lo akhirnya ngobrol sama bokap. Iya. Dan yang tadinya cuma nggak niat untuk bikin dokumenter, tapi akhirnya hasil rekamannya kok bagus ya. Kayak ngeliat dia ngedirect yang dia tuh mau direct ekspresif banget Mas. Kayak bisa kalau lihat orang kebakaran dia viral beberapa kali. Kalau ingat ada klip-klip yang bapak-bapak sutradara megang api itu dia. Dia kayak gitu yang ngelempar airnya sendiri. Maksudnya masuk akal kan untuk aku mungkin malu dan nggak mau mengaku itu waktu kuliah tuh kayak gitu dan akhirnya perasaan itu berubah setelah ngobrol sama dia sih gitu. Oke. Dan akhirnya bisa menuju karena menurut gue itu adalah pecah telurnya dan membuat suka tawa juga lahir sih. Gitu. Apa jadinya kalau lu belum ngobrol jangan-jangan suka tawa belum lahir. Bener. Jadi full of anger. Sekarang malah ya udah penerimaan, maaf gitu. Ya bagaimana Tawa tuh di film Suka Duka Tawa juga dia kan stand up. Dia tuh malu ngeliat punya bapak yang ngelawak di TV jatuh-jatuh tepung-tepungan. Nah itu tuh kan mirip sama aku dengan dan ya filmnya tuh berjalan tentang bagaimana dia menerima ayahnya yang seperti itu. Lu di film ini lu produsernya Ajis Dibio. Ajis Dibio sama Encim. Lu ketemu Ajis Dibio di mana? Karena beberapa video klip lu produser juga Mas Ajis kan? Iya, waktu itu sebenarnya random banget pandemi. Nggak ada produksi sama sekali. Dari Dikbud ada pendanaan film waktu itu aku ikut itu sama itu Mas Ajis yang invent dan yuk kita kolaborasi di sini yuk dan ya udah cocok lah gitu. Cocok lah dari situ ya menyenangkan banget karena Mas Ajis juga tumbuh dengan komunitas kan. Jadi dia tahu betul apa ya tetap berada di dalam industri tapi dengan kedekatan yang kayak gitu sih. Kalau Encim kan memang udah lama di film. Betul. Terakhir apa yang mau disampaikan ke penonton dari Suka Duka Tawa? Aduh apa ya ya semoga setelah nonton Suka Duka Tawa penonton-penonton bisa melihat kembali suka dan dukanya mereka dan bisa berjalan dengan dukanya bersama tawa gitu. Ya gitu karena duka tuh bukan sesuatu untuk yang bukan sesuatu yang untuk ditinggalkan tapi kita bawa kita bungkus jadi tawa dan tumbuh dari situ. Sebenarnya kalau lihat sih mungkin tadi dari cerita dan lihat dari trailer juga ini mungkin jadi membuat hubungan refleksi antara hubungan kita dengan orang tua bisa jadi gitu kan? Ya kira gitu. Cuma kan sekarang lucu-lucunya dulu. Sebenarnya ada itu dan merayakan hidup dengan sukacita apapun itu benar kayak gitu ya. Semoga nanti juga Aco akan mulai stand up comedy juga. Benar loh, menarik loh. Itu kan melawan karena lu baru sekali dan akhirnya tidak melanjutkan. Jangan-jangan gara-gara Suka Duka Tawa hadiahnya adalah gua akan nyoba sekali lagi. Karena lu tadi kan memilih untuk ada ketakutan kan. Tapi akhirnya itu rilis lu, gue coba deh sekali lagi sih. Kalau udah sejuta di sejuta penonton stand up ya. Kemarin Salman juga sama Bang Radit soalnya 5 menit. Oke. Stand up ya. Teman-teman sebelum kita tutup mari kita nonton sekali lagi trailer dari Suka Duka Tawa. Mampus. Bapak gue tuh gak pernah nafkahin gue sama ibu gue. Harusnya dia jadi kepala keluarga ya. Dia ditepungin. Nah gue kapan digorengnya? Hai. Tawa, izinkan Bapak bantu kamu ya. Masih banyak aib Bapak yang bisa kamu tulis. Enggak lah gila, ngapain gue ketemu tuh orang. Tapi Wak, materi itu semakin deket semakin bagus. Oke. Hampir 20 tahun yang lalu Anda pergi ninggalin saya dan ibu saya tanpa uang, tanpa peninggalan yang berarti. Uang sekolah Tawa belum kebayar. Kamu tuh gak bisa jadi suami yang baik. Minimal bisa jadi bapak yang baik lah buat Tawa. Kenapa sih gak pernah minta maaf sama ibu langsung? Aku jadi bapak yang baik. Susah, Wak. Apa jangan-jangan emang ngerasa gak bersalah ya? Ada yang ingin mengulang sebuah masa yang telah usai. Kan ku telah isi bumi hanya untukmu. Sejak kamu sibuk, gue ngerasa
merasa kamu jadi jauh, Wak. Tapi aku tuh seneng, Bu, kalau orang-orang ketawa gara-gara aku. Tawa. Kamu tuh ngapain sih kesini? Gak usah cari tawa lagi. Kenapa sih susah banget maafin Bapak, Bu? Gak semua orang seberuntung bapak kamu, Wak. Bisa dapetin mimpinya. Kalau kita bikin ini semua, buat lu. Buat gua. Kamu pada nggak tahu apa yang gue rasain. Makanya jangan pada sok tahu. Takkan bisa. Oke, itu dia Suka Duka Tawa yang akan tayang serentak mulai tanggal 8 Januari 2026. Oh ya udah ganti tahun. Udah ganti tahun, Dip. Ini semoga akan menjadi film pembuka di 2026 yang manis, dan penuh dengan tawa dan penuh dengan angka dan penuh dengan penonton. Amin. Aco kongres buat film pertamanya. Ditunggu kelahiran karya berikutnya. Ditunggu penonton yang banyak dan semoga kita someday bisa berkolaborasi. Amin. Ayo dong. Teman-teman yang udah nonton episode kali ini, terima kasih seluruh kru yang bertugas. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Thank you. Terima kasih.